Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnaini dengan NIM 2010520030006 dari PTKB Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aspek perbedaan siswa dalam belajar daring. Dalam Kamus Eccles dan Sedley tahun 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Maka dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu merupakan ciri khas ataupun karakter individu baik berupa fisik ataupun karakter sifat yang dapat membedakannya dengan individu lain dan menjadikan hal tersebut sebagai penanda atau karakter dari suatu individu. Dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan Agung Hartono mengkategorikan perbedaan individu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Dan yang keempat yaitu perbedaan intelligence, dan yang kelima yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Ada beberapa sumber perbedaan individu. Yang pertama yaitu adanya faktor bawaan, di mana faktor bawaan merupakan faktor biologis yang dimiliki oleh seorang individu yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tua. Setiap gen membawa potensi ciri bawaan fisik dan mental yang berbeda pada tiap individu sesuai dengan gen yang didapatkan dari. Selain faktor bawaan, perbedaan individu juga dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan, di mana lingkungan merujuk pada segala sesuatu yang berada di luar diri seorang individu. Kemudian, faktor lingkungan ini meliputi banyak hal, mulai dari yang pertama, status sosial ekonomi orang tua. Perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda membawa implikasi pada berbedanya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan pada anak, dan mungkin waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya, serta perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarga. Faktor lingkungan yang kedua yaitu pola asuh orang tua, di mana di sini ada 3 pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, bentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan atau kepatuhan. Orang tua bersifat tegas, suka menghukum, dan cenderung mengekang anak. Kemudian yang kedua yaitu pola asuh permisif, pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak. Kemudian pola asuh autoritatif, di mana pola asuh orang tua memberikan hak dan kewajiban yang sama dalam arti saling melengkapi. Anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar dapat disiplin. Faktor lingkungan yang ketiga yaitu budaya, merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Norma masing-masing masyarakat berbeda, maka perilaku yang muncul dari anggota masing-masing masyarakat pun berbeda satu sama lain dengan yang lainnya. Faktor lingkungan yang keempat yaitu urutan kelahiran. Yang pertama, anak sulung cenderung teliti, ambisi, agresif dibandingkan dengan adik-adiknya.
Kemudian, anak tengah sering menjadi mediator dan pecinta damai, lebih mudah bergaul dan memiliki rasa setia kawan yang tinggi. Yang ketiga yaitu anak bungsu, cenderung paling kreatif dan biasanya menarik. Kemudian anak tunggal sering merasa terbebani dengan harapan yang tinggi dari orang tua mereka terhadap diri mereka sendiri. Kemudian anak kembar terkadang dituntut untuk selalu bersama, kadang mendapatkan perlakuan yang dibanding-bandingkan dengan saudara kembar sehingga terkadang muncul perasaan iri, cemburu, ditolak, tidak mampu, marah, dan pada akhirnya menyebabkan timbul rasa persaingan di antara kedua. Dengan perbedaan urutan kelahiran tiap anak tersebut menyebabkan adanya perbedaan karakter di tiap individu anak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam perbedaan individu. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Sementara gender merujuk pada aspek psikososial seperti peran, tingkah laku, kecenderungan sifat, dan atribut yang menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini merupakan perbedaan antara karakteristik laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih bertindak sebagai pemimpin, agresif, ambisius, analitis, asertif, dan atletis, serta mempertahankan keyakinannya. Kemudian, karakteristik perempuan lebih mengandalkan perasaan, ceria, setia, penuh belas kasih, sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan kemampuan atau kecerdasan. Berikut merupakan jenis-jenis kemampuan individu. Yang pertama yaitu gifted atau skor IQ di atas 130, cenderung susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu retarded atau IQ di bawah 70, area yang bermasalah dari kecerdasan ekstrim. Sebagai berikut, IQ 50-70 merupakan mild retardation yang mampu memberi keterampilan praktis secara mendadak. Kemudian IQ 36-50 merupakan moderate atau lambat dalam beraktivitas seperti berbicara. Kemudian IQ 20-36 merupakan severe retardation, tingkat perkembangan motorik yang lambat, memiliki kemampuan komunikasi yang sedikit. Kemudian IQ kurang dari 20 atau profound retardation merupakan kemampuan yang sangat minimal dalam fungsi-fungsi manusia. Next, perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri terhadap seseorang dengan lingkungannya. Ini menurut Atkinson 2013 dalam Sugihartono. Kepribadian juga menunjukkan adanya karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain. Dua model dalam peninjauan perbedaan kepribadian. Model yang pertama yaitu model Big Five. Model ini diajukan oleh Lewis Goldberg pada tahun 1993, yaitu suatu model kepribadian 5 dimensi yang disebut dengan Big Five yang meliputi ekstraversi, mudah bersepakat atau akur, kemudian sifat berhati-hati, neurotisme, dan terbuka terhadap hal baru. Kemudian model yang kedua yaitu model Briggs-Myers atau MBTI yang biasa dikenal sebagai model Big Four yang meliputi extraversion versus introversion, senses versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceptive. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu perbedaan gaya belajar. Merupakan pola perilaku yang spesifik pada individu dalam proses menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru tersebut. Menurut Horney dalam Sugihartono tahun 2007 terdapat beberapa model atau pendekatan dalam belajar. Yang pertama yaitu modalitas belajar, di mana belajar hanya dengan melihat, mendengar, menyentuh atau membentuk
dan melakukan aktivitas fisik terhadap apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu belajar dengan otak kiri atau kanan. Dominasi otak kanan akan mendekati masalah-masalah secara acak dengan pilihan visual dan menggambar, sedangkan dominasi otak kiri akan mempertimbangkan proses logis atau verbal. Kemudian yang ketiga yaitu belajar sosial, belajar sendiri, berdua, ataupun berkelompok dengan bentuk lainnya. Kemudian adanya lingkungan belajar. Belajar dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi suara, dekorasi ruangan, waktu, dan pencahayaan, serta yang lain-lainnya. Kemudian emosi belajar, motivasi, ketahanan, dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Perbedaan gaya belajar selanjutnya yaitu belajar konkret dan abstrak. Konkret memproses informasi dengan membentuk atau menyentuh atau memanipulasinya dengan menghitung uang atau kegiatan lainnya secara langsung. Kemudian belajar global dan analitik. Gaya belajar selanjutnya yaitu belajar berdasarkan multiple intelligence, meliputi kecerdasan linguistik atau kebahasaan, kecerdasan matematik atau logis, kecerdasan spasial atau ruang, kecerdasan kinestik jasmani atau gerak tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal atau hubungan sosial, kemudian kecerdasan interpersonal atau dengan diri sendiri, dan kecerdasan naturalistik yang berhubungan dengan perbedaan individu siswa dalam belajar daring. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa jurnal, dapat disimpulkan beberapa perbedaan karakter siswa selama belajar daring. Yang pertama yaitu sadar diri. Siswa lebih sadar diri bahwa mereka tidak bisa lagi belajar mengandalkan guru. Oleh karena hal tersebut, maka perlu dihadapi dengan keinginan kuat untuk belajar. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Selama proses belajar daring, siswa lebih dituntut untuk mandiri, yang mana siswa harus mampu mengerjakan kewajibannya maupun tugasnya secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian adanya rasa tanggung jawab, sikap dan perilaku melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan arahan guru, meskipun terkadang ada siswa yang lambat mengumpulkan dengan alasan terkendala dalam hal jaringan. Kemudian yang keempat yaitu adanya individu yang kaku. Dengan pembelajaran daring di mana pertemuan kelas dilakukan secara virtual, siswa terkadang jarang bertegur sapa dengan teman sekelasnya, sehingga tidak jarang siswa kurang akrab ataupun tidak mengenali teman sekelasnya. Kemudian adanya penurunan karakter, yaitu kurangnya kejujuran siswa. Ketika mengerjakan ujian secara daring, keseriusan peserta didik dalam mengerjakan ujian berkurang, bahkan mengundang peserta didik untuk melakukan plagiarisme karena tanpa pengawasan dari guru meskipun orang tua mendampinginya. Tentu pengawasan guru dan orang tua itu berbeda. Terkadang siswa pada saat belajar daring sengaja mematikan video dan mikrofon di saat pelajaran berlangsung, kemudian melakukan aktivitas lain selain dari belajar. Kemudian yang terakhir yaitu kurang disiplin. Banyaknya siswa yang terlambat dalam mengikuti pembelajaran daring. Mereka mengemukakan berbagai alasan, mulai dari lupa jadwal, ada yang malas, terlambat bangun, lupa isi daftar hadir, dan terkendala sinyal. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa selama proses pembelajaran daring menyebabkan adanya penurunan karakter dari siswa. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.